Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama-sama tentang mata pelajaran praktikum akuntansi lembaga instansi pemerintah, ya, yang dimana kita akan mempelajari tentang bab pertama tentang akuntansi aset lancar satuan kerja, ya, dimana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang poin 1, menjelaskan klasifikasi kas dan setara kas. Poin kedua, menjelaskan pengukuran dan pengakuan kas dan setara kas. Dan poin ketiga, menjelaskan akuntansi kas dan setara kas. Ya, jadi itulah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya, inilah materi yang akan kita pelajari, ya. Tentang kas aset lancar, yaitu pada kesempatan kali ini yaitu kas. Oke, kita langsung saja pada tujuan pembelajaran pertama, ya. Jadi kita harus tahu apa tujuan kita untuk belajar. Jadi yang pertama yaitu menjelaskan klasifikasi kas, jadi apa itu kas dan setara kas. Yang kedua, bagaimana cara mengukur dan bagaimana kas itu diakui dalam akuntansi. Yang ketiga, tentang sistem yang dipakai dalam pencatatan nantinya, ya. Jadi ada akuntansi kas itu khusus di pelajaran pada akuntansi pemerintahan. Oke. Nah, jadi yang pertama perlu kita tahu yakni pada aturan, ya, dalam sebuah pelajaran itu memiliki aturan tersendiri dalam mengartikan sebuah aset, ya, di mana dalam akuntansi pemerintahan pun ada, ya, ada aturannya, itu PSAP, yaitu pernyataan standar akuntansi pemerintahan, ya. Kalau di akuntansi keuangan itu PSAK, standar akuntansi keuangan dia, ya. Jadi kalau di pemerintahan itu PSAP, pernyataan standar akuntansi pemerintah, ya. Di mana yang nomor 1 itu tentang isinya tentang pengertian aset, ya. Kurang lebih aset di sini yang dimaksud adalah sebuah hak atau harta yang dimiliki oleh sebuah perusahaan, ya, ingat. Jadi selama hal tersebut kalau di sini, maaf, ya, kalau dalam pemerintahan itu di PSAP nomor 1 jelaskan bahwa segala kekayaan, bentuk kekayaan yang dimiliki oleh sebuah pemerintah, maka itulah yang disebut aset dalam aturan tersebut, ya. Jadi dalam PSAP itu dijelaskan bahwa aset itu adalah sebuah kekayaan yang dikuasai yang dikuasai oleh pemerintah, ya. Dan tentunya aset tersebut memiliki daya ekonomi dan tentunya memiliki nilai, ya, atau nominal, karena itulah yang akan dicatat nantinya. Dan dalam aturan juga yang dipakai, ya, jadi pengelolaan kas itu atau dalam pemerintah itu ada diatur juga, ya, tentang tata cara pengelolaan uang kas nantinya, ya. Adapun pengelolaan di sini salah satunya dalam bentuk pencatatan dan lain sebagainya, pelaporan, pengukuran dan lain sebagainya, itu dalam PP nomor 39 tahun 2007, ya, di mana di dalam tersebut ada yang dinamakan penerimaan dan pengeluaran dalam kas, ya. Jadi uang kas tersebut dirincikan lagi dalam PP, ya. Jadi ada aturan dan ingat, ya, selalu ketika kita dalam pemerintahan itu aturan yang berlaku selalu tidak jauh dari pemerintah, ya. Maksudnya dari pemerintah bagaimana? Ada aturan yang diakui dalam suatu pemerintahan, maka itu tidak boleh disalahi, ya. Jadi aturan PSAP itu akan merujuk kembali kepada peraturan pemerintah. Oke. Ya, jadi mudah-mudahan kalian bisa paham. Kita lanjut ke bagian yang pertama, ya, di mana dalam bagian buku itu dijelaskan tentang akuntansi kas satuan kerja, ya. Jadi yang pertama klasifikasi kas dan setara kas, ya. Jadi ingat, ya, klasifikasi kas itu jelas, ya, itu adalah aset lancar, di mana kas di sini adalah uang, ya, uang kas atau uang tunai atau saldo simpanan di bank, di mana ketika dia disebut kas dan aset lancar, maka di sini setara kas, ya, berarti dia bisa menjadi pengganti kas, di mana uang tersebut atau aset tersebut bisa ditukarkan secara lancar atau secara langsung menjadi sebuah aset yang lain, ya. Jadi itulah definisi atau pengertian dari kas itu sendiri, ya. Jadi dalam pemerintahan ketika ada sebuah aset yang bisa ditukarkan menjadi aset yang lain,
itu namanya kas ya. Jadi ada aset yang namanya uang atau setara uang, itu di mana dia bisa jabarkan dia setara dengan uang, maka aset tersebut bisa ditukar ya, bisa langsung ditukar atau bisa langsung menjadi pertukaran antar satu aset yang lain ya. Jadi itu. Jadi ini agak-agak membingungkan ya, di mana kas itu kita perlu ketahui bahwa kas adalah uang. Setara kas itu sesuatu yang bisa menyaingi uang. Di mana uang ini adalah salah satu aset lancar yang bisa langsung ditukarkan dengan aset-aset yang lainnya. Ini ya, jadi setara kas itu seperti itu. Dia mau bagaimanapun bentuknya, selama dia setara dengan uang, maka bisa dikatakan setara kas. Jadi ya di sini ada klasifikasi ya, di mana klasifikasi itu pembagian atau macam-macam kas yang diketahui. Dalam buku ini dia hanya ambil beberapa ya. Jadi yang pertama itu kas pemerintah dalam pengelolaan. Jadi ada kas yang dipegang oleh bendahara umum negara. Dalam hal ini adalah Menteri Keuangan ya, bendahara umum negara. Begitupun bendahara daerah ya, di mana kas yang dinamakan di sini kas pemerintah daerah. Jadi ada kas negara, ada kas daerah. Di sini ya. Dan ada juga yang disebut dengan kas dan setara kas ya. Jadi dalam klasifikasi kas dan setara kas ini dibagi lagi ya. Di mana dalam kas daerah itu ada kas-kas yang lain ya. Ada kas dari bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara umum dan lain sebagainya. Begitupun dengan setara kas ya. Dan ingat kembali, dalam kas dan setara kas ini dijelaskan bahwa apa itu kas. Kas tentunya uang. Dan setara kas itu apa? Ini bisa jadi deposito atau surat utang negara ya. Namun sekali lagi, selama dia bisa setara dengan kas, maka itu masuk setara kas ya. Jadi deposito selama dia bisa dipertukarkan dengan aset yang lainnya dan lancar istilahnya ya, maka dia termasuk dalam setara kas. Lalu yang berikutnya, kas pemerintah di luar pengelolaan bendahara umum negara atau daerah. Jadi ada beberapa uang yang memang masih milik atau dalam penguasaan pemerintah, namun dia tidak dikelola oleh bendahara umum daerah atau bendahara umum negara ya. Jadi ada beberapa memang kasus uang itu tidak dikuasai oleh mereka, namun tetap milik pemerintah ya. Oke ya, jadi kas pemerintah di luar pengelolaan bendahara umum negara atau daerah itu ya, di mana kas tersebut masih milik pemerintah tapi sudah tidak dalam tangan bendahara ya. Jadi bendahara umum daerah atau bendahara umum negara ya, di mana misalkan ya bendahara umum negara masih memegang dana tersebut tapi sudah ditransfer, maka otomatis dana tersebut masih milik pemerintah tapi sudah ditransfer ke pemerintah daerah. Adapun pemerintah daerah misalkan dia transfer ke orang-orang yang mengurus tentang proyek atau anggaran tersebut ingin dipakai oleh suatu instansi, maka dikirimlah ke instansi tersebut uang tersebut. Maka secara tidak langsung uang tersebut sudah terjadi pemindahan kekuasaan ya, namun tetap masih milik pemerintah karena belum digunakan. Itu ya. Jadi dalam satu sisi uang tersebut masih milik pemerintah, tapi di sisi yang lain ya, karena sudah terjadi perpindahan tangan, maka kuasa tersebut sudah berubah ya. Tapi tentunya dalam hal pemerintah ini tetap ada pelaporan dari orang-orang di bawah pemerintahan itu sendiri ya, tetap harus melapor ke atas. Ini yang dinamakan dengan anggaran ya. Jadi tentu ketika ada misalkan ada pembangunan dan lain sebagainya, pemakaian uang tersebut tetap harus dilaporkan kepada bendahara umum negara ataupun daerah ya. Jadi mereka harus tetap mengetahui hal-hal tersebut. Jadi kita lanjut ke bagian yang kedua ya, di mana pengukuran dan pengakuan kas ya. Jadi tadi sudah macam-macamnya bagaimana. Sekarang bagaimana cara mengukurnya dan bagaimana pengakuannya dalam akuntansi ya. Di mana pengukuran ini ya tentunya dicatat karena dia adalah uang, maka sesuai dengan nominal ya. Di mana ketika itu berhubungan dengan uang, maka segala pencatatan uang tersebut harus sesuai dengan nominal yang tertera ya. Walaupun di buktinya misalkan ya, bukti tersebut dipakai misalkan surat utang dan lain sebagainya, maka nominal yang dipakai. Ya, walaupun dalam prakteknya mungkin ya ada surat utang diperjualbelikan dan lain sebagainya, lain nominal dan harganya, tapi tetap ya dalam pengukuran
itu tetap kita harus mengambil titik harganya ya, di mana misalkan terjadi sebuah pembelian ya, pembelian sebuah aset. Ketika pembelian tersebut maka kita lihat langsung notanya, nominalnya di situ berapa ya. Walaupun mungkin agak murah dia dapat, tapi di notanya dituliskan harga aslinya ya, tidak serta-merta kita harus mengikuti itu, tetap kita kembali ke nominal. Nominal itulah melekat pada suatu kas ya, atau suatu aset. Jadi tentunya nominal ini mengikuti dengan mata uang suatu negara. Kalau di pemerintahan kita karena Indonesia maka rupiah ya. Jadi tidak bisa kita pakai dolar. Kita harus dalam pemerintahan harus karena diakui adalah rupiah maka harus dikonversi dulu ke rupiah lalu diukur ya. Seperti itu. Jadi kita ngikut ya. Sama kayak sebuah bahasa. Kita di Indonesia maka bahasa Indonesia harusnya. Kita di Inggris maka bahasa Inggris. Kita di Arab maka bahasa Arab. Tidak boleh bisa walaupun bisa ya kita memakai bahasa lain di sana atau di sini, tapi secara pengukuran supaya itu bisa diukur maka kita harus menyesuaikan dengan aturan yang ada dalam sebuah negara ya. Adapun yang kedua itu adalah pengakuan ya, di mana ya kas dan setara kas ini diakui saat ya. Jadi ini ada di pengakuannya itu kapan? Ini saat kalau kita memakai akrual selama nominal tersebut pasti akan terjadi di masa yang akan datang, maka itu bisa kita catat. Kita tetap akui itu adalah kas ya. Misalkan dia membayar utang sudah pasti bulan depan dia bayar, maka kita catat sekarang pun tidak masalah dengan menyatakan bahwa itu adalah piutang ya ini. Atau dia akan bayar ke kita sebagai pendapatan untuk kita, tapi nanti mungkin 2 hari 3 hari ke depan, tapi hari ini pun kita bisa catat. Ini yang dimaksud ya, pengakuan itu bisa kita akui sebelum kita terima, selama ya tentunya selama syarat-syarat tertentu itu tercapai ya. Misalkan kayak tadi saya bilang ya, kas tersebut dipastikan pasti didapat, dari mana dan kemana dan kapan itu harus dipastikan dulu ya, akan baru diakui. Yang kedua, kepemilikannya itu berpindah ya. Ini yang sering juga kita dapati ya, ketika ada perpindahan kekuasaan misalkan dari pusat ke daerah, maka kalau kita pasti berpindah tangan, kita tidak tulis lagi itu milik pusat, kita itu milik daerah. Ini kalau kas ya, misalkan dia kirim uang, ini sama kayak seorang ibu dan seorang anak ya, di mana ibu memberikan uang kepada anaknya, maka secara memang kalau dilogikakan ya itu masih milik ibunya. Kenapa? Karena memang tujuannya bukan untuk mungkin bukan untuk makan si anak ya, tapi mungkin untuk membayar sesuatu yang anak itu minta. Tapi karena sudah pindah tangan dan dikuasai oleh si anak, maka otomatis hal tersebut sudah dapat diakui oleh anak bahwa itu adalah uangnya ya, walaupun untuk keperluan yang lain ya. Ini sama kayak ini ya, di dalam pemerintahan pun seperti itu. Walaupun masih ada keterkaitan antara pusat dan daerah, tapi ketika uang tersebut atau kas tersebut pindah tangan ke pemerintah daerah yang satu dengan yang lainnya, maka bisa kita akui itu sebagai milik daerah itu tersebut ya. Itu mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dipahami ya. Kita lanjut ke poin yang ketiga ya. Di poin yang ketiga ini poin yang terakhir, itu di bagian yang ketiga, akuntansi kas dan setara kas. Di sini dijelaskan bagaimana sistemnya ya. Kalau tadi kita sudah macam-macamnya bagaimana itu kas, apa itu kas, lalu kita lompat ke bagaimana cara pengakuannya, bagaimana cara pengukurannya. Oh begini ukurannya, oh nominal apa semuanya, oh rupiah, oh iya. Di akuntansi itu bagaimana itu kas? Ini ya, inilah yang dibahas pada poin yang ketiga, di mana terdapat 2 transaksi ya, jelas ya. Dalam kas itu terdapat 2 transaksi ya, di mana transaksi kas penerimaan itu kita bilang kas masuk, pengeluaran maka kas keluar. Ingat ya, di pemerintahan itu kita menerima maupun mengeluarkan uang. Ini dari segi anggaran tentunya ya, karena kita di pemerintahan maka semuanya sesuai dengan apa yang telah dianggarkan. Itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Namun ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit ya, kira-kira penerimaan di pemerintahan itu apa-apa saja. Ini yang pertama ya, pendapatan. Tentunya pendapatan ini salah satunya pajak ya, atau mungkin ganti rugi dari pihak ketiga atau dan lain sebagainya ya. Ini pendapatan ya. Tentunya dalam pemerintahan itu tidak mengenal namanya keuntungan ya. Tetapi ketika ada penerimaan tetap diakui itu pendapatan atau bukan. Ini ya.
Pendapatan di sini pajak, retribusi dan lain sebagainya ya kalau daerah. Negara pun seperti itu. Ini ya. Jadi ada pajak untuk daerah, ada pajak untuk negara. Negara ini yang pusat ya, negara yang mendapatkannya. Daerah pun seperti itu. Inilah yang dimaksud dengan pendapatan. Yang kedua ya di bagian A itu penerimaan kas itu ada penerimaan pembiayaan ya, di mana ketika ingat ya, pembiayaan itu berarti kita memberikan pinjaman ke orang yang lain ya. Kemungkinan ya ketika kita meminjamkan uang itu ada kesepakatan yang kita jalin, di mana ketika kita membiayai atau memberikan bantuan berupa dana uang, maka kita mendapatkan keuntungan uang. Nah, ini yang dimaksud dengan penerimaan pembiayaan ya. Penerimaan transfer ya, di mana ketika kita mentransfer misalkan ternyata kita mendapatkan bagian dari transfer tersebut ya. Nah, ini sama juga kita memberikan bantuan transfer. Ini biasa berhubungan dengan pinjam meminjam ya. Nah, ini antar daerah pun terjadi, antar negara pun juga terjadi, antar instansi pun juga terjadi ya. Jadi ada beberapa kondisi kita bisa mendapatkan penerimaan dari transfer tersebut ya. Dan yang berikutnya itu penerimaan lainnya ya. Di sini biasanya ada penerimaan yang saya maksud tadi kayak hibah ya, ada dana bantuan dan lain sebagainya, itu bisa masuk di penerimaan lainnya. Kenapa? Karena dia tidak masuk di pendapatan, bukan juga pembiayaan ya, bukan juga karena kita mentransfer, tapi mungkin itu murni karena beberapa sebab yang tidak dapat dimasukkan dalam transaksi pendapatan, pembiayaan dan transfer. Maka dia masuk di penerimaan lainnya. Misalkan ya ada bantuan dari masyarakat, dia menghibahkan, dia menyumbangkan tanahnya, apanya ya. Itu dalam pemerintahan kita itu tetap diakui. Itulah yang dinamakan penerimaan lainnya ya. Apalagi dalam bentuk uang dan lain sebagainya ya. Ini banyak kondisi seperti ini terjadi di pemerintah. Kita harus misalkan ada waktu ya, silakan kalian cross check ke lapangan bagaimana sebenarnya itu ya. Dan yang kedua ya, tentunya kalau ada penerimaan maka ada pengeluaran ya. Ingat, dalam pemerintahan itu ada anggaran yang masuk, ada anggaran yang keluar. Nah, ini harus seimbang tentunya ya, dan diatur dalam sebuah pertemuan, rapat dan lain sebagainya ya. Tentunya ini dalam rapat biasanya ada APBN, APBD dan lain sebagainya. Nah, ya. Jadi pada bagian B di sini ada transaksi pengeluaran kas ya. Nah, di sini yang pertama adalah belanja negara atau daerah. Nah, tentunya belanja negara atau daerah ini sudah banyak ya, sudah sering kita tahu ya. Nah, di mana belanja negara atau daerah ini biasa belanja pegawai ya, belanja barang dan modal. Nah, ini ya, maksudnya apa? Kan pegawai digaji, maka ini masuk belanja. Belanja itu kayak biaya ya, kalau dalam perusahaan itu ada biaya gaji. Nah, maka di pemerintah itu namanya belanja ya. Apapun yang dilakukan pemerintah pengeluaran itu seringkali disebut belanja. Nah, kenapa belanja? Karena memang dalam bahasa dalam aturan PSAK itu inilah yang dipakai ya, belanja negara atau daerah ya. Jadi terjadi pengeluaran, maka kita lihat dulu, oh ini belanja apa ini? Oh, belanja aset misalkan. Oh, ini belanja apa? Oh, ini belanja tanah misalkan ya, atau belanja yang lain, perlengkapan dan lain sebagainya. Dan yang kedua, pengeluaran pembiayaan ya, di mana ingat ya, kalau tadi kita menerima karena kita meminjamkan, ada kesepakatan, maka di sini kesepakatan tersebut di sisi lain akan menyebabkan pengeluaran bagi yang bersangkutan yang meminjam. Kita meminjam, oh ternyata ada syaratnya, syarat tersebutlah yang disebut dengan pengeluaran ya. Yang berikutnya ini ada transfer ya, di mana kebalikan dari penerimaan transfer tadi ya. Jadi kalau tadi ini tadi penerimaan transfer itu dari pusat kita menerima, berarti ini penerimaan transfer namanya. Ya, bukan pendapatan, tapi kita mendapatkan transfer dari pusat. Tapi kalau pengeluaran berarti kita yang mengeluarkan, berarti misalkan di pusat ya mengeluarkan uang untuk daerah, maka inilah dimaksud ya pengeluaran transfer. Kalau yang tadi penerimaan transfer, maaf ya ada kesalahan sedikit. Ini saya luruskan. Penerimaan transfer berarti ada yang mentransfer ke dalam. Pengeluaran transfer berarti kita yang mentransfer keluar. Ini ya. Dan yang terakhir ya, itu transaksi pengeluaran lainnya ya, di mana transaksi-transaksi tersebut tidak dapat digolongkan dalam belanja pengakuan pengeluaran ya. Mungkin saja mungkin ada beberapa aset daerah kita ya, itu sudah tidak dipakai tapi daerah lain masih butuh. Maka aset tersebut bisa kita hibahkan atau kita sumbangkan ke daerah lain. Dalam pemerintahan pun ada seperti itu terjadi ya. Maka hal tersebut dimasukkan dalam pengeluaran lainnya, karena itu akan mengurangi aset kita. Tapi masih tetap dalam satu pemerintahan ya. Ini.
Ya. Jadi mungkin ada juga pemusnahan misalkan, itu masuk di pengeluaran karena memusnahkan itu pasti mengurangi aset yang ada, ingat ya. Itu sekali lagi yang penting kalian pahami bahwa, dalam pemerintahan pun itu ada 2 ya transaksi jenisnya itu penerimaan dan pengeluaran. Kita akan fokus ke ini nanti ke depan, ya. Jadi itu yang terakhir ya, silahkan kalau ada pertanyaan silahkan ya, eee, tulis di kolom komentar dan lain sebagainya ya. Mudah-mudahan kita bisa, kami, bisa berusaha untuk menjawab dengan baik ya, dan mudah-mudahan apa yang, kita bisa pelajari pada kesempatan kali ini ya. Jadi, pada kesempatan kali ini, semoga kita dapat mempelajari apa yang, baik untuk diri kita dan, adapun kesalahan kata dan lain sebagainya, maka kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya mungkin cukup sekian, kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.